Hai guys, jumpa lagi dengan dosen kalian yang paling kece, Kalipuji Moyoto. Sebelum lanjut, subscribe dan centang loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sebenarnya konsep dasar dari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan pada jenjang MI dan sekolah dasar. Rekan-rekan, kita tahu bahwa bagaimana perkembangan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan pada jenjang MISD ini gampang-gampang susah ya. Maka kita perlu menjabarkannya terlebih dahulu agar lebih mudah dipahami menjadi 3 kategori. Yang pertama nanti teman-teman akan mempelajari tentang bagaimana sebenarnya definisinya, kemudian hakikat, tujuan, sejarah dari PPKN. Nah, ini penting untuk kita pelajari karena supaya teman-teman bisa memahami bagaimana sebenarnya mengajarkannya. Kemudian pada materi kedua kita akan membahas tentang bagaimana paradigma baru dan ruang lingkup dari PPKN itu sendiri. Kita tahu bahwa memang pendidikan kewarganegaraan ini mengalami perubahan ya. Nanti kita akan bahas pada sejarah dari PPKN yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga kita akan membahas tentang bagaimana pembelajaran PPKN ini sesuai dengan paradigma yang baru. Tentu akan berbeda dengan yang mungkin teman-teman dulu waktu masih sekolah di MI gitu ya, atau di SD. Bagaimana PPKN ini diajarkan misalnya hanya gotong royong, kerjasama gitu ya, hal-hal yang sifatnya mudah, atau bahkan yang teman-teman waktu itu mendapatkan KTSP itu lebih banyak pada undang-undang gitu ya, sistem pemerintahan daerah baik dari bupati, gubernur, tentu yang dirasa lebih berat gitu ya. Nah, sekarang kita akan mengetahui dan mempelajarinya bagaimana sebenarnya konsep dari paradigma baru dari PPKN ini dikomunikasikan dengan kurikulum 2013, bahkan nanti pada berujung pada profil pelajar Pancasila yang terbaru gitu ya. Sebelum membahas lebih lanjut, kita tentu perlu memahami teman-teman semuanya bagaimana konsep pendidikan kita selama ini yang ada di Indonesia. Bagaimana kita tahu bahwa pendidikan kita tengah menghadapi perkembangan dan harus mengikuti perubahan zaman, di mana kita memang berada pada abad 21. Di tiap perkembangan pendidikan maupun segala aspek kehidupan tidak lepas atau jauh dari yang namanya teknologi gitu ya. Jadi bagaimana peran teknologi sudah mulai sangat membantu proses kehidupan dari manusia. Namun sistem pendidikan kita yang ada di Indonesia masih rata-rata belum siap ya, meskipun beberapa faktor misalnya dari lokasi, dari keadaan, dari SDM maupun dari sarana prasarana yang mendukung. Nah, ini adalah setelah ini saya tampilkan sebuah video yang memberikan gambaran kita bagaimana proses pendidikan yang ada di Indonesia sekarang ini. Tentu dengan keterbatasan ya, tidak bisa dipukul dengan rata. Tentu kita bisa melihat dengan secara sekilas, dan bagaimana nanti ke depan pada video kedua dan ketiga ada sebuah video yang bagaimana menggambarkan proses pendidikan yang sudah menyiapkan diri ke arah penggunaan teknologi. Anak-anak, minggu kemarin kita telah belajar tentang binatang mamalia. Coba, apa arti binatang mamalia itu? Coba apa? Jadi nggak ada yang tahu ya?
Jadi kalian tidak ada yang belajar. Mamalia ialah binatang yang menyusui. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang benda hidup dan benda tak hidup. Seperti yang kalian ketahui, di dunia ini banyak sekali benda-benda. Ada benda hidup dan ada benda tak hidup. Benda yang tidak hidup, contohnya matahari. Coba-coba jangan ribut. Bulan, bintang, batu, coba kalian perhatikan. Contoh benda hidup adalah ikan, sapi, ayam, dan lain-lain. Coba kalian perhatikan ya, Bapak sedang menerangkan. Coba Johan, apa arti binatang mamalia? Mamalia adalah mama biak. Kamu tidur aja sih. Coba, Abi, apa arti binatang mamalia? Pak, Mama Mia. Udah gaji kecil, banyak potongan. Kalian bandel-bandel lagi. Mereka bilang aku harus rajin belajar buat kejar mimpiku. Tapi, aku rasa itu nggak cukup. Aku sudah melakukan yang terbaik. Tapi usaha terbaikku ternyata masih kurang. Sampai akhirnya, aku menemukan dunia baru, di mana aku bisa melakukan apa saja. Imajinasiku bebas, dan aku bisa menjadi apa yang ku mau. Bukan cuma belajar cara pandang baru, aku juga belajar setiap orang harus bermimpi. Dan suatu hari, membuat mimpi itu jadi kenyataan. My name is Ty and I'm 11 years old. I can hold my breath for 18.9 seconds. Because one day, when I grow up, I want to be a deep sea diver. I want to explore the Pacific Ocean. But I haven't been for a swim in the sea yet. Today at school, something really fun happened. Morning, class. Miss took us on a school trip. Today's lesson is exploring the world's oceans. But this wasn't a normal school trip. Come and collect one of these viewers and look inside. Whoa! That is amazing. Who spotted a shark? We visited the Great Barrier Reef in Australia. Wow, we're swimming towards it. Look, there's a massive one there. Okay, what can you see? There's a turtle. Are we ready for another adventure? Yeah. That is massive. That's a lot of fish. All right, who wants to see a volcano? 3, 2, 1. Look at that lava, look at that smoke coming out of that. Pretend you're an airplane and fly over the tornado. That's the top of it. What do you see? It's either asteroid, meteorite.
We're learning about DNA and genes, things that we can't see. And so the most exciting thing for me with the AR technology was that I could see kids get an aha moment that I couldn't get by just telling them about it. The minute I saw it pop up on the screen, it made me want to get up and walk to it. We actually get to turn around and look at things from all angles, so it gave us a nice perspective. See if you can figure out what that might be based on what you know about the respiratory system. I got to see where the alveoli branched off, and I could look inside them and see how everything worked, which I never saw before, and it was really, really cool. Nah, dari gambaran 3 video tersebut, maka kita dapat melihat ya memang sungguh perubahan zaman ini tentu kita juga harus menyiapkan diri. Kita juga perlu melihat juga beberapa faktor juga yang kompleks dalam proses pendidikan yang ada di Indonesia. Tentu kita juga harus menyiapkan, ya, bukan berarti terus kita ya sudah yang penting gini aja, paling kita juga nanti waktu jadi guru juga akan seperti itu akan salah ya, karena perkembangan teknologi yang cepat tentu juga akan memberi dampak pada dunia pendidikan. Tentunya nanti waktu teman-teman menjadi seorang guru juga akan merasakan perubahan tersebut. Nah, hasil ini juga kita juga bisa melihat bagaimana hasil refleksi yang dilakukan oleh Kementerian Agama pada tahun 2017, di mana beberapa kesimpulan yang bisa ditarik dari proses pembelajaran yang selama ini ada di sekolah, ya baik mulai penggunaan metodologi pembelajarannya, kemudian bagaimana dominan pada aspek kognitif ya, kemudian lebih banyak pada hasil yang dituntutnya, hasil belajar dibandingkan pada sektor efektif dan psikomotor. Memang kesulitan-kesulitan ini yang tentu harus kita pikirkan yang ada pada sektor perguruan tinggi, bagaimana memecahkan problem yang ada di sekolah ya. Jadi peran sumbangsih kita sebagai seseorang yang berada di perguruan tinggi tentu memberikan dampak kepada guru-guru maupun siswa agar bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan dan menyiapkan diri sebagai seorang pendidik yang siap menghadapi perubahan zaman. Nah, beberapa faktor ini juga kita juga perlu melihat juga teman-teman yang akan dihadapi dalam masa mendatang, yaitu di mana kita tahu bahwa kita sekarang sudah di era industri 4.0. Entah apa nanti akan terjadi pada era industri 5.0 dan seterusnya, maka kita harus menyiapkan diri ya, di mana dampak semua dari perubahan ini tentu tidak serta-merta ada yang menguntungkan, juga ada yang merugikan gitu ya. Jadi salah satunya misalnya kita bisa melihat sekarang banyaknya munculnya jenis-jenis pekerjaan yang baru, kemudian bidang ilmu yang baru ya, misalnya sekarang sudah banyak lowongan pekerjaan misalnya tentang bisnis digital, kemudian marketplace, kemudian bagaimana mengajar menggunakan video pembelajaran, yang tentu ini sangat jauh berbeda dengan masa-masa sebelumnya ya. Jadi entah nanti akan apa yang akan terjadi dalam perkembangan, namun kita sebagai seorang calon pengajar di masa depan juga harus menyiapkan diri tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada masa mendatang. Kemudian salah satu yang perlu kita perhatikan lagi adalah sebagai pendidik dan mengajarkan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, tentu selain dari perkembangan teknologi yang begitu pesat setiap tahunnya, kemudian berbagai perubahan-perubahan yang mulai muncul, juga kita akan dihadapkan dengan suatu bonus demografi di Indonesia sampai dengan tahun 2045. Artinya apa? Bahwa ledakan penduduk dari tahun 2020 sampai 2045 akan melonjak pesat ya. Ledakan penduduk apa yang melonjak? Yaitu adalah
generasi pada usia produktif ya, artinya tentu akan membutuhkan lapangan pekerjaan yang banyak ya, karena usia produktif meningkat sedangkan lapangan pekerjaan sedikit tentu akan menimbulkan sebuah pengangguran ya. Ini juga nanti akan teman-teman hadapi ketika di masa-masa ke depan ini. Maka teman-teman harus memiliki skill apa yang harus dimiliki selain dari misalnya mendapat materi kuliah ya, misalnya IPK 4, tapi kemampuan apa yang dimiliki selain kemampuan yang didapatkan dari perkuliahan, misalnya desain ya, kemudian atau misalnya fotografer atau misalnya coding. Tapi kan jurusan kita itu PGMI, nah apakah mungkin semua bisa dipelajari ya, baik teman-teman bisa mempelajari melalui tutorial online ya, melalui YouTube, melalui kursus-kursus online, teman-teman bisa mempelajari hal tersebut. Dan saya yakin bahwa kemampuan yang dimiliki sekarang tentu nanti pasti akan bermanfaat di masa mendatang, apalagi yang berbau-bau tentang digital yang ke depan memang sangat dibutuhkan ya, skill yang sangat dibutuhkan bagi seorang calon guru. Dari semua itu, apa yang dapat kita simpulkan teman-teman, bahwa bagaimanapun perubahan teknologi yang ada di Indonesia, baik mulai dari pertumbuhan penduduk, kemudian bagaimana silih berganti nanti akan muncul ilmu yang baru, kemudian jenis pekerjaan yang baru, bahwa kita sebagai seorang guru harus juga menyiapkan diri bagaimana proses ke depan dan bagaimana pendidikan ke depan ini akan memberikan wawasan ya, yang luas. Kita dalam konteks pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, berarti kita juga harus mengetahui siswa-siswa kita nanti akan seperti apa ya, karena kita tahu bahwa yang kemungkinan yang akan kita ajar nanti adalah anak-anak pada level generasi alpha ataupun generasi beta, di mana mereka di usia yang sangat dini, karena di dalam kandungan mereka sudah sangat erat dengan teknologi, dan tentu kita juga harus mendidik mereka gitu. Dan tujuan dari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu bagaimana kita mendidik generasi muda menjadi warga negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bukan hanya itu, tapi kita juga mendidik mereka di dalam beraktivitas dalam dunia maya ya, karena kita tahu juga anak-anak kita ini ketika misalnya anak-anak sekarang ya, mungkin teman-teman sering yang laki-laki gitu ya, sering bermain game online, PUBG, Mobile Legends gitu ya. Kalau sudah gabung dengan anak-anak mungkin sekarang yang usia kelas 2 SD, mungkin kelas 3 SD, itu sudah perkataannya sudah luar biasa gitu ya, kebun binatang disebutkan semua. Maka kita sebagai seorang pendidik tentu juga harus bagaimana menyikapi hal tersebut, solusi apa yang harus kita berikan. Maka di dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan nanti kita akan lebih lanjut bagaimana menerapkan, bagaimana membentuk karakter anak-anak agar ketika di dalam dunia nyata mereka bisa menjadi warga negara yang baik, di dalam media sosial pun mereka juga bersikap bagaimana soalnya seorang warga negara yang memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan dan nilai-nilai. Nah, karena kita mengetahui teman-teman bahwa sebenarnya pada abad 21 itu bagaimana konsep pembelajaran itu dikemas dengan sebuah inovasi, sebuah kreasi di mana dituntut penggunaan teknologi ini membantu untuk menjelaskan, memberikan pemahaman kepada siswa agar lebih memahami suatu konsep yang disampaikan oleh seorang guru. Karena kalau kita melihat sebenarnya konsep pada perkembangan abad 21 yang menjadi role model adalah guru ya, sebagai role modelnya, sebagai peran perubahan ya, agen perubahan. Karena
ketika kita bicara dengan kemampuan pada abad 21, tentu kita harus mengetahui bahwa ada 4 kompetensi yang harus kita ajarkan sebagai seorang guru kepada siswa kita, gitu ya. Ada 4. Yang pertama literasi, penguatan pendidikan karakter, yang ini nanti akan lebih ditekankan pada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kemudian high order thinking skill juga nanti akan bagaimana mengaplikasikannya, gitu ya. Kemudian ada 4C yang tersebut, keempat komponen inilah yang akan membentuk peserta didik menguasai kemampuan atau kompetensi yang dibutuhkan pada abad 21. Nah, sekarang kita merujuk kepada bagaimana sebenarnya konsep paradigma baru pembelajaran PKN pada abad 21. Karena memang bisa dikatakan ya nanti akan terurai dalam sejarah, gitu ya, bagaimana pendidikan kewarganegaraan ini sebenarnya identik sebagai alat kekuasaan dari negara, ya, untuk bagaimana supaya warga negara ini patuh kepada negara. Namun dalam konteks yang baru atau terbarukan, gitu ya, jadi bagaimana pembentukan warga negara ini tidak hanya patuh kepada negara, tapi juga mampu menjadi pengawas dari penyelenggaraan dari negara itu. Oke, kita akan melihat lebih lanjut dari beberapa pengertian atau definisi. Ini menjadi gambaran buat teman-teman sebagai calon guru madrasah, ya, calon guru madrasah MI tentu akan memahami ketika mengajarkan ketika tematik, ya, nanti mendapatkan mapel mengajarkan mapel PKN, tentu teman-teman perlu memahami bahwa ketika mapel PKN ini diajarkan, maka tujuannya adalah bagaimana mereka dibentuk menjadi seorang warga negara. Itu adalah garis kuncinya, ya. Warga negara yang apa? Adalah warga negara yang memiliki kecerdasan dan memiliki karakter yang baik. Kecerdasan yang apa, karakter yang seperti apa, itulah nanti yang akan kita ulas, ya, di dalam selanjutnya. Kalau kita melihat dari hakikat, sebenarnya sudah tergambarkan bagaimana pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini adalah menyiapkan seorang warga negara muda untuk memiliki pengetahuan, kecakapan, dan nilai-nilai. Pengetahuan ini apa? Adalah pengetahuan tentang bagaimana dia berhubungan dengan negara, yang mengetahui hak dan kewajiban, mengetahui tanggung jawab, mengetahui hak asasi manusia, sadar hukum, patuh hukum, taat pajak. Itu adalah pengetahuan. Nah, kecakapan apa yang dimiliki oleh seorang warga negara adalah kecakapan dalam konteks keterampilan mereka, keterampilan dalam berpartisipasi, keterampilan dalam mengungkapkan pendapat, ya, keterampilan dalam musyawarah. Itu adalah keterampilan dari seorang warga negara. Kemudian nilai-nilai ini yang nanti akan membentuk karakter dari seorang warga negara. Nilai-nilai apa? Nilai-nilai tanggung jawab, nilai-nilai nasionalisme, ya, nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila, tentu juga sebagai ciri atau identitas dari warga negara Indonesia. Setiap negara memiliki identik dengan warga negara mereka, namun di Indonesia memiliki identitas khusus, ya, ketika pengetahuan, kecakapan, dan nilai-nilai ini terbentuk dalam suatu warga negara. Yang menjadi pembeda dengan negara yang lain adalah nilai-nilai Pancasila ini dan ruh yang ada di dalam Pancasila dalam bentuk seorang warga negara. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang bagaimana tujuan pendidikan kewarganegaraan ini adalah membina. Jadi membina, membentuk dari warga negara muda kan menjadi warga negara yang cerdas dan baik. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika seorang warga negara memiliki pengetahuan, kecakapan, maka mereka akan memiliki kecerdasan dari seorang warga negara. Ketika seorang warga negara itu memiliki nilai, maka dia akan menjadi
warga negara yang berkarakter baik. Ini dalam konsep global disebut sebagai kompetensi dari seorang warga negara. Kemudian kita juga bisa melihat dalam ruang lingkup. Jadi ketika nanti teman-teman, apa sih sebenarnya ruang lingkup itu, Pak? Ruang lingkup itu adalah konsep kajian atau materi yang akan diajarkan di dalam pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk jenjang MI/SD. Jadi batasannya agar tidak terlalu luas dan tidak terlalu berat bagi anak sekolah dasar. Maka dapat ditarik sebenarnya konsep intinya mengikuti hal tersebut. Jadi sangat banyak, meskipun di setiap tahunnya atau di setiap pergantian kurikulum itu ruang lingkup PPKN itu selalu berubah-ubah. Jadi ruang lingkupnya ya memang tergantung dari kurikulum. Nanti kita akan lebih bahas lagi lebih dalam setelah sejarah dari PPKN di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sejarah perkembangan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Indonesia. Jadi supaya teman-teman memberikan paham gitu ya, kenapa pendidikan kewarganegaraan ini di setiap pergantian kurikulum ya seperti yang saya sampaikan tadi mengalami perubahan nama, perubahan ruang lingkup yang ada di dalam materinya gitu. Nah, kita bisa melihat gambarannya sebenarnya pada sejarah pendidikan pada masa penjajahan ya. Kita bisa melihat secara umum terlebih dahulu. Kita ada 3 kategori ya, mulai dari masa kolonial, masa kependudukan Jepang, dan masa kependudukan Inggris gitu ya. Nah, pada masa pendudukan Belanda memang konsep pendidikan di Indonesia masih didominasi pada bangsa atau golongan-golongan tertentu ya, misalnya kolomerat, anak kepala desa gitu ya, anak temenggung, atau anak-anak dari kerajaan atau bangsawan dari kerajaan. Jadi yang bisa mengenyam pendidikan adalah anak-anak yang pada generasi tentu materi maupun muatan yang ada di dalam masa Hindia Belanda tentu menganut pada kerajaan Belanda ya. Jadi tidak ada bagaimana semangat untuk membangkitkan nasionalisme. Namun tidak berarti di sisi yang lain juga tidak ada proses pendidikan ya. Misalnya kita bisa melihat juga di pesantren ya, dari segi agama banyak pesantren-pesantren yang mengajarkan pendidikan dalam ruang lingkup agama ya. Jadi ketika ruang lingkup pesantren memang ketika masa kolonial diberikan kebebasan, namun tetap dalam pengawasan dari pemerintah kolonial Belanda. Kemudian pada masa pendudukan Jepang lebih pada dominan bagaimana membentuk tentara ya. Jadi lebih tentara, karena memang kita kalau melihat dari proses sejarah ya, dari perkembangan sejarah di mana ketika pendudukan Jepang adalah persiapan menghadapi perang dunia atau pada pelaksanaan perang dunia kedua. Jadi bagaimana Jepang menghadapi sekutu ini adalah cara Jepang membentuk generasi-generasi yang ada di negara jajahannya yang mulai nanti bagaimana mengenalkan 3 cahaya Asia ya. Dari doktrin-doktrin yang disampaikan oleh Jepang itu adalah proses-proses pendidikan yang dilaksanakan pada masa penjajahan Jepang. Nah, kalau kita melihat dari 3 garis besar tadi, proses pendidikan yang ada di Indonesia mulai dari pra kemerdekaan ya, dari masa penjajahan Belanda dan masa Jepang, sekarang kita melihat pada pasca kemerdekaan ya. Dari pasca kemerdekaan ini kita pilah menjadi 3, yaitu periode kita pilah menjadi berdasarkan sistem pemerintahannya ya. Jadi proses pendidikan yang kita pilah berdasarkan
sistem pemerintahan yang ada pada waktu itu. Kenapa? Karena memang ketika sistem pemerintahan itu memimpin, tentu sistem pendidikan juga akan mengikuti ya. Nah, kalau kita melihat pada masa Orde Lama ya, nanti ada beberapa kurikulum yang dikembangkan meskipun masih mengadopsi pada masa kolonial. Kemudian pada masa Orde Baru di mana mulai menghilangkan kurikulum atau sistem pendidikan yang ada, meskipun masih sedikit-sedikit ya mengadopsi. Yang paling berdampak besar nanti PPKN ya pada masa Orde Baru tentu, kemudian masa reformasi sampai dengan sekarang. Kita melihat perkembangan terlebih dahulu pada Orde Lama atau waktu sistem pemerintahan berbentuk demokrasi terpimpin yang dipimpin oleh Presiden Soekarno, di mana di waktu itu ada dua jenis kurikulum. Yang pertama kurikulum tahun 1947 di mana PPKN di waktu itu ya, pendidikan waktu itu masih diajarkan. Kalau di jenjang SD kan namanya dulu sekolah rakyat ya, jadi sekolah, mungkin teman-teman bisa meng-cross check kepada kakeknya mungkin ya, kalau ayahnya mungkin masih era-era sudah merdeka, jadi tidak sampai merasakan awal-awal kemerdekaan ya, mungkin tahun 80-an atau 70-an gitu ya, mungkin kakek yang merasakan ini ya, sekolah rakyat. Jadi teman-teman bisa menanyakan gitu ya, waktu di sekolah rakyat PPKN pada kurikulum 1947 itu namanya adalah Budi Pekerti. Nah, jadi Budi Pekerti ini mata pelajaran PPKN mulai dari tahun 1947 sampai dengan pergantian kurikulum nanti di tahun 1964. Nah, ini mulai dari awal pasca kemerdekaan sampai dengan pergantian pemimpin ya, karena pada tahun 1964 ini mulai peralihan kepemimpinan. Nah, waktu itu PKN di sekolah rakyat itu diajarkan masing-masing 1 jam per minggu untuk kelas 1 dan kelas 2, dan untuk kelas 3 dan kelas 4 5 itu 2 jam serta 3 jam untuk kelas 6. Untuk muatan materinya ada buku pokok yang dijadikan sumber referensi ketika itu ya, ada beberapa muatan materi yang teman-teman bisa baca gitu ya. Yang salah satunya adalah bagaimana ketika memang pemerintahan Presiden Soekarno itu lebih menekankan pada manifesto politik tentang pidato dari kepresidenan. Jadi anak-anak zaman dahulu memang lebih cenderung untuk mendengarkan motivasi atau semangat dari Presiden Soekarno gitu ya. Teman-teman mungkin sambil bisa mengkrosekkan peristiwa sejarah dalam peristiwa 1945 sampai dengan 1963 gitu ya. Jadi bagaimana proses pergolakan di awal kemerdekaan, banyak pemberontakan dan juga sistem ekonomi yang masih belum stabil, itu yang mengakibatkan proses pendidikan pun juga mengikuti dan terkena dampak atau efeknya ya. Kemudian berubah pada kurikulum 1964 di mana nama pendidikan kewarganegaraan berubah, bukan lagi didik budi pekerti, tapi berubah menjadi pendidikan kemasyarakatan gitu ya, dimana jamnya pun juga berbeda. Nah, ini salah satu contoh buku yang kemudian kita melihat perkembangan pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar pada era Orde Baru. Jadi pasca pergantian kepemimpinan ya, karena ada 11 instruksi 11 Maret ya, jadi ada peristiwa PKI, kemudian lengsernya gejolak politik yang sangat luar biasa di tahun 1965, termasuk pemberontakan PKI. Ini juga sangat mempengaruhi pendidikan kewarganegaraan ya, karena memang ketika itu identik
sebagai penyampaian pesan kepada Presiden Soekarno, ya, pidato-pidato Presiden Soekarno yang menjadi materi di dalam setiap mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan diajarkan di sekolah rakyat. Nah, itu yang kemudian menjadi acuan pada era Orde Baru untuk melakukan perubahan, ya, dari mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Kita lihat pada tahun 1968 pendidikan kewarganegaraan berubah nama, ya. Tadi kan budi pekerti, kemudian pendidikan kewarganegaraan, sekarang berganti lagi pendidikan kewarga di spasi, ya, atau dipisah negaraan, ya. Jadi memang terjadi beberapa pergantian nama dalam nomenklatur dari pendidikan kewarganegaraan yang tentu tujuannya adalah bagaimana untuk manusia Pancasila sejati, ya. Karena ini peristiwa 65 di mana ada pengkhianatan terhadap Pancasila oleh gerakan GS30 PKI. Kemudian yang kedua, bagaimana pendidikan kewarganegaraan diberikan 2 jam untuk kelas 1 dan kelas 2, sedangkan kelas 3 sampai dengan kelas 6 ini 4 jam seminggu. Ini jelas sangat berbeda dengan kurikulum sebelumnya tadi, ya. Masanya masing-masing 1 jam, ya, untuk kelas atas 2 jam. Sekarang dinaikkan, ya, 2 jam dan 4 jam karena ini melihat dari peristiwa sejarah yang terjadi pada masa itu. Kemudian pada kurikulum 1975 berubahlah nama kembali dari PPKN, ya. Jadi satu periode ganti lagi namanya menjadi Pendidikan Moral Pancasila, ya, atau PMP. Nah, di dalam materi Pendidikan Moral Pancasila, ruang lingkupnya beberapa materi sudah hampir mirip, ya, yang sampai sekarang pun juga diajarkan. Kemudian kita melihat lagi pada perubahan kurikulum 1984, pendidikan moral Pancasila ini agak mulai bergeser pada ruang lingkupnya, yaitu cangkupannya ada pada mengacu pada P4, ya, penanaman penghayatan pedoman Pancasila, yaitu P4. Kemudian diberikan mulai dari jenjang kelas 1 sampai dengan kelas 6 2 jam per minggu. Jadi agak penyusutan, ya, di kurikulum 1984. Dan pada kurikulum 1994 pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini berubah nama, ya. Sebelumnya PMP berubah menjadi PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Namun muatannya pun sebenarnya tidak jauh beda dengan apa yang ada di PMP. Kemudian mulai berubah, ya, jadi muatan yang begitu mencolok mulai berubah ketika perkembangan kurikulum PKN ini di era reformasi. Kenapa? Karena memang ketika reformasi ini mulai bergantinya proses pemimpinan dari Soeharto ke B.J. Habibie, di mana ketika era reformasi ini lebih masyarakat lebih cenderung bisa dikatakan, ya, tanda kutip agak trauma dengan era Orde Baru, di mana pendidikan kewarganegaraan ini lebih cenderung sebagai alat doktrin dari pemerintahan. Maka ketika itu ada wacana bahwa akan dihilangkannya PPKN dalam kurikulum, ya. Kemudian akhirnya tidak jadi dilaksanakan, tetap ada, namun ada perubahan ruang lingkup dari PPKN dan perubahan kembali nama dari PPKN, yaitu menghilangkan kata Pancasila, ya. Kalau kita melihat di kurikulum 94 kan ada Pancasilanya. Sekarang di kurikulum KBK atau di kurikulum berbasis kompetensi tahun 2000 sampai dengan 2006 itu menghilangkan kata Pancasila. Dan ruang lingkupnya teman-teman bisa membaca, ya, jadi bagaimana perbandingan ruang lingkup dari masing-masing kurikulum yang ada. Perubahan besar kemudian juga terjadi pada kurikulum KTSP atau
kurikulum tingkat satuan pendidikan pada tahun 2006 sampai dengan 2010 ya, kalau tidak sampai 2010, kemudian mulai pergantian kurikulum di 2013 ya. Jadi muatan materinya pun sebenarnya tidak jauh beda dengan yang ada di KPK dan di kurikulum 94 ya. Jadi namun ada penyederhanaan ya. Jadi bagaimana penekanan dari pendidikan kewarganegaraan ini lebih pada tiga ranah keilmuan ya, dari politik, hukum, dan moral. Jadi bagaimana ketiga ranah atau dimensi keilmuan ini membentuk seorang warga negara. Pada kurikulum 2013 perubahan nama kembali terjadi, kembali seperti pada kurikulum 1994 di mana ada Pancasila di dalamnya, karena ketika itu perkembangannya adalah masyarakat, pemerintah merasa dan masyarakat merasa mulai menurunnya nilai-nilai Pancasila pada generasi muda maupun yang ada di masyarakat. Kemudian mulai kembali menghidupkan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di sekolah, kemudian sampai dengan pembentukan Badan Penanaman Ideologi Pancasila ya, atau BPIP, yang dimana muatannya pada kurikulum 2013 ini lebih sederhana dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya yang luar biasa berat gitu ya bagi anak jenjang sekolah dasar gitu ya, materi-materinya mulai berat. Pada kurikulum 2013 mulai ada penyederhanaan, lebih menekankan pada 4 pilar kebangsaan yang menjadi moto pilar dari MPR ketika itu sebagai pencetus atau Fipkemas gitu ya, dan beserta jajaran yang ada di MPR menggagaskan bahwa ada 4 pilar dari berdirinya suatu bangsa Indonesia. Ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 1945, ada NKRI, dan ada Bhinneka Tunggal Ika. Nah, perkembangannya ada perubahan yang sangat signifikan sampai dengan sekarang, yaitu di mana kurikulum 2013 tetap berlaku dan ada penambahan, yaitu bagaimana membentuk profil pelajar Pancasila. Ini yang menjadi hal baru di dalam kurikulum 2013 sampai dengan 2021 ini adalah bagaimana tujuan dari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah membentuk profil pelajar Pancasila. Nah, apa saja profil pelajar Pancasila? Teman-teman, kita bisa melihat pada slide selanjutnya. Nah, lebih rinci dari 6 profil kompetensi yang ada di dalam profil pelajar Pancasila lebih dijelaskan pada slide berikut ini ya. Jadi ada elemen kunci misalnya dalam ketuhanan yang Maha Esa, ada dan berakhlak mulia itu ada akhlak agama, akhlak pribadi, akhlak pada manusia, akhlak pada alam, dan akhlak pada negara. Dan teman-teman bisa membaca bagaimana kompetensi yang dijabarkan dalam indikator profil pelajar Pancasila ini memang tujuannya bagaimana membentuk warga negara Indonesia memiliki identitas, memiliki ciri-ciri dan jati diri ketika nanti berada di masyarakat atau bersaing di dalam persaingan global gitu ya. Jadi bagaimana pemerintah menyiapkan generasi muda ini menjadi generasi yang memiliki identitas sebagai profil seorang pelajar Pancasila. Lebih lanjut teman-teman bisa melihat dalam 2 video yang akan saya putarkan selanjutnya. Silakan teman-teman mengamati bagaimana sebenarnya sih profil tersebut gitu ya. Profil pelajar Pancasila. Pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya. Pelajar Indonesia berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menimbulkan rasa saling menghargai dan terbentuknya budaya baru yang positif.
Pelajar Indonesia memiliki kemampuan melakukan kegiatan bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan berjalan lancar, mudah, dan ringan. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Pelajar yang bernalar kritis, mampu secara objektif memproses informasi kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Hai sahabat karakter, kamu pasti tahu ya, begitu banyak karya anak bangsa yang mampu membantu masyarakat Indonesia, bahkan hingga diekspor ke mancanegara. Siapa sih yang gak pingin ikut serta membanggakan negara kita tercinta? Nah, sebagai karakter pelajar Pancasila, salah satu nilai yang harus kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah nilai kreativitas. Pian, ayo kita uji coba hasil penemuan kita ini. Sepertinya bagian ini masih belum sempurna ya. Kita uji saja dulu. Nanti kita kembangkan lagi sampai menjadi cukup sempurna untuk dipamerkan. Nilai kreatif yang dimaksud adalah kita mampu memodifikasi atau menghasilkan sebuah ide yang orisinil, bermanfaat, dan berdampak untuk sekitar. Untuk memulainya tidak susah kok. Kamu bisa memulai dengan berani mengutarakan ide, pendapat, perasaan, atau bahkan gagasan untuk memecahkan sebuah masalah. Jika sudah begitu, kita bisa mencoba mempraktekkan nilai kreativitas lain seperti membuat sebuah karya sesuai dengan minat dan kemampuan kita. Harapannya, karya kita mampu memberikan solusi atau manfaat untuk orang lain di sekitar kita, bahkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Karakter pelajar Pancasila yang baik akan selalu terbuka pada hal baru, memanfaatkan peluang dan menimbang segala keputusannya. Jadi, ayo kita sama-sama menjadi karakter pelajar Pancasila yang kuat dan mulai menerapkan nilai-nilai kreativitas dalam kehidupan sehari-hari. Mulai saja dari hal kecil. Nah, dari kedua video tadi tentu akan memberikan kita gambaran sebenarnya bagaimana posisi mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam membentuk profil pelajar Pancasila. Tentu kita perlu memikirkan karena memang belum ada rumusan ya secara detail bagaimana muatan materinya, ruang lingkupnya tentang 6 kompetensi yang ada dalam profil pelajar Pancasila dipraktekkan dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di jenjang sekolah dasar maupun madrasah ibtidaiyah. Kita perlu melihat lebih lanjut teman-teman sebelum kita mengulas bagaimana keterkaitan antara paradigma baru dan profil pelajar Pancasila. Tentu kita perlu mengulas dahulu apa sih sebenarnya paradigma baru, apa yang berubah, apa bedanya PPKN yang ada sekarang dahulu dan di masa depan nanti akan seperti apa gitu ya dalam membentuk generasi muda menjadi unggul ya. Kita dapat melihat dalam 3 gambaran. Yang pertama bagaimana pola, kerangka kerja dan model, kemudian bagaimana latar belakang dari perubahan ya, yang seperti yang saya sampaikan tadi, paradigma ini akan mengubah karena adanya perubahan zaman. Jadi merespon perubahan zaman pada abad 21, tentu pola kerangka kerja dan model ini akan mengubah pendidikan kewarganegaraan yang kita pada level civic education ya, apa itu civic education dan citizenship education nanti kita akan pelajari selanjutnya ya. Jadi kita ini masih dalam tataran civic education dan berubah menjadi citizenship education. Apa perbedaannya? Bagaimana cara merubahnya? Kita akan mempelajari pada slide selanjutnya.
paradigma pendidikan kewarganegaraan pada pendekatan minimal atau civic education yang sekarang ini kita masih hadapi atau masih ada di Indonesia adalah bagaimana proses pendidikan kewarganegaraan ini masih pada tataran pendidikan formal ya. Jadi lebih pada transfer pengetahuan saja, bagaimana anak didik kita ini mengetahui patuh hukum ya, dia tahu hak dan kewajiban, tahu hak asasi manusia, namun mereka masih melakukan bullying, masih melanggar lalu lintas, masih mencontoh. Nah, ini adalah bukti bahwa pendidikan kewarganegaraan kita ini masih menekankan bagaimana membentuk warga negara ini pada ranah pengetahuan, tapi pada ranah karakter, ya, keterampilan, nilai itu masih belum ditekankan atau bagaimana penguatannya ya, dibandingkan negara-negara yang sudah mulai meninggalkan konsep pendekatan minimal dari pendidikan kewarganegaraan atau civic education ini. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana mengajarkan pendidikan kewarganegaraan pada pendekatan maksimal atau citizenship education, di mana campuran pendidikan formal dan informal ini mencakup luas, mengajarkan bagaimana membentuk seorang warga negara ya. Ketika misalnya di negara-negara yang sudah menganut pendekatan maksimal, misalnya di Amerika, di Australia, di Inggris, ya, di negara-negara Barat, maupun di Thailand sebenarnya juga sudah, di Korea, di Singapura, mereka menekankan bahwa bagaimana pendidikan kewarganegaraan itu tidak hanya diajarkan dalam jenjang sekolah, tapi juga di ekstrakurikuler atau di non formal ya, atau informal. Nah, mereka mampu memberikan wawasan pada bagaimana menjadi seorang warga negara tidak hanya di bangku sekolah tapi juga di persekolahan. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sebenarnya posisi di Indonesia atau kenapa begitu sulit atau bisa meranjak pada citizenship education. Jadi bagaimana strategi yang harus dilakukan Indonesia. Tentu ini perlu mengubah rekonstruksi, sebenarnya sudah dimulai bagus dengan munculnya profil pelajar Pancasila ini. Tentu harapannya bagaimana pengembangan pendidikan Pancasila ini lebih menekankan pada praktek dibandingkan pada konsep teori. Jadi bagaimana perpaduan tidak hanya mengukur dari aspek pengetahuan, tapi juga bagaimana mengajarkan atau mentransfer ilmu, baik itu secara kecakapan sebagai seorang warga negara dan nilai-nilai karakter sebagai seorang warga negara. Yang tentu kita bisa melihat hasilnya dari semua proses terbentuknya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini menjadi sebuah paradigma adalah membentuk seorang warga negara yang cerdas, seorang warga negara yang bertanggung jawab, warga negara yang partisipatif, artinya terlibat aktif dalam suatu kebijakan pemerintah, yang menjadi pengawas, memberikan sumbangsi pemikirannya terhadap proses perkembangan pemerintahan baik level di tingkat desa, pemerintah daerah maupun sampai dengan pada pemerintah pusat, hingga sampai nanti membentuk bagaimana juga sebagai warga negara yang baik. Nah, kalau dilihat ini kan bagaimana komponen-komponen dalam paradigma baru itu membentuk warga negara yang memiliki sebuah kecakapan atau sebuah kompetensi. Nah, kalau kita melihat menurut Dikenai, jadi kategori utama dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan demokratis ini bisa kita katakan sebagai kompetensi dari warga negara atau kompetensi kewarganegaraan. Ada sikap, jadi bagaimana membentuk watak, nilai dan tingkah laku. Jadi bagaimana membentuk watak dari seorang warga negara, bagaimana membentuk nilai
dan tingkah laku yang dilakukan oleh setiap warga negara dalam proses aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bagaimana kompetensi kewarganegaraan ini membentuk keterampilan intelektual, bagaimana dia berpikir kritis, tidak menerima mentah-mentah sumber informasi yang dia dapat, perlu menganalisis, kemudian keterlibatan atau partisipasi. Bagaimana keterlibatan kalau di luar negeri ini lebih ditekankan, bagaimana membentuk warga negara muda ini mau terlibat dalam peristiwa-peristiwa atau kebijakan publik atau isu-isu fenomena yang ada di masyarakat sekitarnya, isu-isu pemerintahan, isu-isu tentang kebijakan sosial, dan yang terakhir adalah bagaimana kompetensi dari warga negara ini membentuk pengetahuan, jadi tidak hanya cerdas bisa matematika, bisa IPA, bisa ekonomi, tapi juga seorang warga negara yang memiliki pengetahuan tentang politik, tentang sosial, tentang budaya, ekonomi, yang merupakan bagian dari partisipasi seorang warga negara terhadap negara. Jadi bagaimana kan tadi dikatakan bagaimana kita membentuk hubungan antara membentuk warga negara ini bisa menjadi jembatan antara dengan warga negara yang lain maupun dengan negara. Dengan demikian kita bisa melihat implementasi paradigma baru dalam pembelajaran. Kita bisa melihat dalam pengembangan materi, dalam pengembangan strategi, jadi bagaimana nanti pendekatannya apa saja Pak dalam mengembangkan paradigma baru, bagaimana lebih menekankan keterlibatan, lebih menekankan pada partisipasi dari seorang anak terhadap isu-isu yang ada di sekitar mereka. Jadi butuh pendekatan, model, metode, kemudian kita juga membutuhkan suatu media, dan bagaimana evaluasi ini mengukur ketercapaian dari kompetensi yang diharapkan di dalam kurikulum 13 maupun kompetensi yang diharapkan dalam membentuk profil pelajar Pancasila. Jadi evaluasi seperti apa yang akan kita gunakan untuk mengukurnya. Jadi bagaimana prosesnya, bagaimana kita mengkaitkan dengan 4 kompetensi perubahan pada abad 21 kompetensi abad 21 ada 4C, BPK, kemudian HOT, literasi, kemudian kita gabungkan dengan paradigma baru, kita gabungkan dengan kita gabungkan dengan profil pelajar Pancasila, bagaimana tipsnya kita akan mempelajari selama pertemuan sampai dengan nanti UTS, dan nanti kita akan melanjutkan pada prakteknya. Jadi bagaimana prakteknya. Nah, di pertemuan ke depan kita akan mengulas bagaimana pendekatan pembelajaran atau model metode yang kita gunakan dalam mengembangkan paradigma baru ini kepada peserta didik. Bagaimana supaya menjadi warga negara yang berkarakter Pancasila, berkarakter abad 21, kompetensi abad 21 dan seterusnya. Kita akan mengulas pada pertemuan selanjutnya. Nah, pada pertemuan keempat atau setelah minggu depan kita akan membahas tentang bagaimana media yang akan kita gunakan dan bagaimana jenis evaluasinya. Karena pertemuan depan ini kita akan lebih menekankan bagaimana mengajarkan paradigma baru dengan kolaborasi pembelajaran high order thinking skill dengan kemampuan 4C dan memiliki literasi dan mengamalkan 4 BPK. Jadi bagaimana ini titipannya banyak sekali, bisa dikatakan ini adalah titipan yang harus juga diajarkan pada anak-anak generasi kita. Sebagai kata akhir teman-teman, bahwa Piajar telah mengungkapkan bahwa
Seorang guru adalah seorang pejuang, tulus tanpa tanda jasa dan kecerdasan bangsa. Ini adalah niat kita sebagai seorang guru, ya, teman-teman nanti mengajarkan PPKN pada anak-anak, tentu menyiapkan bahwa apa yang teman-teman lakukan ketika menjadi guru nanti, ketika mengajarkan PPKN, dan bagaimana upaya teman-teman membentuk warga negara yang peduli kepada negara, yang akan tetap terus hidup, tumbuh, kembang, menghidupkan negara Indonesia. Bayangkan ketika kita sebagai generasi tua, ya, tidak mengajarkan pada generasi selanjutnya tentang bagaimana menjadi seorang warga negara, maka generasi selanjutnya tidak akan peduli kepada negara dan akan bisa jadi negara itu akan hilang. Jadi bisa jadi negara itu runtuh karena warga negaranya sudah tidak peduli kepada negaranya. Maka tujuan dari pendidikan kewarganegaraan ini supaya warga negara ini peduli kepada negara. Terima kasih, saya akhiri pertemuan kita pada kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya, dan proses pembelajaran kita semoga bisa bermanfaat, bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.